didukung oleh Tolak angin Sido muncul. Dalam program Mata Najwa kemarin malam, Mahfud MD menyatakan ia dipilih menjadi ketua tim sukses pasangan Prabowo dan Hatta pada pertemuan pertama. Bahkan keluar pernyataan nama Mahfud MD sempat digadang-gadang sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo. Benarkah demikian? Berikut kami lanjutkan cuplikan program Mata Najwa Jokowi atau Prabowo. Oleh sebab itu tidak mungkin karena jabatan menteri, karena di atas menteri itu tidak mungkin saya peroleh. Di atasnya itu kan wakil presiden dan presiden gitu. Maksud saya apa? Ada kesamaan visi. Jadi yang salah menawarkan itu siapa? Ada salah persepsi dari tim Anda untuk memahami apa Pak Prabowo yang salah menawarkan? Nah itu kan bergurau saja. Wah Pak Mahfud tuh dapat jabatan lebih dari menteri, kan gitu. Dapat menteri apa? Wah lebih dari sekedar Tapi menteri. Tapi dengan kan Pak Ical juga lebih dari sekedar menteri. Kayaknya kalau bercanda nggak 2 kali deh Pak. Kalau dengan saya tawarkan visi penegakan hukum, lalu saya diskusi tentang hukum, ternyata dia ngerti juga teori-teori hukum. Jadi Anda menitipkan pesan, bukan menitipkan orang? Bukan menitipkan orang. Bahwa itu nanti akan dengan sendirinya seperti tadi. Oh ya berarti menitipkan orang Menteri juga Agama itu Pak. dan sebagainya. Iya. Dan itu jabatan ketua tim sukses itu kan bukan jabatan yang main-main Pak Mahfud. Itu juga bagian dari pembicaraan mau mendukung asal dapat jabatan ketua tim sukses tidak? Mau mendukung asal jabatan ketua. Enggak, ketika ditemui justru pertama kali saya diminta jadi tim sukses itu. Langsung menjadi ketua? Iya, ini ada Pak Fadlizon. Bahkan begini, Pak Mahfud, di hati kami itu wakil presiden yang paling tepat Pak Mahfud, tapi tiketnya enggak pernah diberikan. Gitu. Sehingga kami ngambil yang punya tiket. Wah ini bisa bahaya dan saya harus konfirmasi ke Pak Fadlizon nanti. Karena kalau dalam hatinya sesungguhnya mau Pak Mahfud bukan Hatta Rajasa, belum sudah pecah ini berarti. Apakah itu artinya kandidat lain tidak baik? Ya. Saya rasa dua-duanya sama-sama mencintai Indonesia. Mereka ingin melakukan sesuatu untuk Indonesia. Dan di sini saya selalu menggarisbawahi, jangan ambil posisi diam, mendiamkan. Lihat pileg kemarin. Mereka-mereka yang baik itu akan kalah jika orang-orang lain memilih untuk diam. Karena itu kita harus bantu. Nah, saya mendefinisikan orang baik itu tidak mudah. Tetapi paling sederhana katakan orang yang tak bermasalah. Kita semua tidak punya bukti lengkap tentang masalah-masalah, tapi ada potensi masalah yang sebenarnya harus dibereskan. Pengakuan bahwa sesungguhnya Gerindra itu lebih maunya sama Pak Mahfud MD dibanding Pak Hatta Rajasa. Jawab dong, jangan saya yang jawab. Makanya saya ingin menanyakan ke Pak Fadli, apakah benar sempat terlontar? Tadi kan Pak Mahfud firm sekali, sempat terlontar ke Mahfud MD. Jadi begini, lebih maunya kalau itu waktu itu sebelum kita misalnya itu dicalonkan oleh Saudara Muhaimin dan disebutkan, itu mungkin lain cerita, ya kan? Perbincangan itu ketika sedang menawarkan Pak Mahfud MD menjadi ketua tim sukses? Oh bukan, itu sebelum jauh. Maksudnya tuh tadi kesan yang saya tangkap dari Pak Mahfud adalah waktu perbincangan. Waktu perbincangan terus kemudian kata-kata terlontar lebih maunya sesungguhnya Mahfud Enggak, MD. maksudnya kalau itu dicalonkan oleh Pak Muhaimin itu bisa ya. Dan juga Pak Hatta Rajasa kita sudah lama, sudah 2 tahun yang lalu kita komunikasi. Jadi termasuk ketika itu ungkapannya hanya sebagai bukan. Dua-duanya bagi kami adalah satu tokoh-tokoh yang kuat. Jadi hanya salah bicara saja? Bukan. Tadi dipertanyakan adalah bagaimana bisa meyakinkan bahwa tidak terjadi transaksi koalisi ketika yang tampak adalah Golkar 11 menteri, Perdana Menteri, dijanjikan lebih dari menteri, itu yang tampak di permukaan. Bagaimana meyakinkan tidak dagang sapi? Tidak pernah secara resmi atau mengatakan bagi-bagi kursi, bagi-bagi, tidak ada. Ya, kita berbicara dengan P3, dengan PKS, sampai dengan Golkar. Percaya nggak bagi-bagi? Silakan tanya Pak Ahmad Yani. Tidak ada. Bahkan P3 mengatakan tanpa syarat. Jangan tanya ini dong. Sekarang saya tanya, percaya nggak bahwa di PDI tidak ada bagi-bagi kursi? PDI pasti enggak. Gitu. Kalau PDI Perjuangan bagi-bagi kursi, pasti banyak partai yang ikut dengan PDI Perjuangan. Itu pasti. Saya kira bukan itu. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Kalau kita memilih bagi-bagi kursi, pasti banyak yang ikut PDI Perjuangan. Percaya atau tidak? Nanti Jokowi Pilpres surveinya paling tinggi, JK paling tinggi, digabung. Waduh, bagi-bagi lagi. Tapi kita tidak melakukan itu. Nah, itulah rakyat yang menilai. Belum pernah memimpin institusi sipil seperti yang pernah dilakukan oleh Jokowi. Lalu apa harapan kita? Oleh karena itu beri kesempatan dia untuk memimpin kali ini.
ya kan, dengan gagasan-gagasan. Maksudnya buat uji coba, bukan gagasan, bukan dia memberikan gagasan, ya kan? Dia bagaimana ingin membangun yang namanya kedaulatan di bidang pangan. Bagaimana? Dia mau bangun dengan kedaulatan energi, itu ide dan gagasannya Prabowo, tidak ide yang berdasarkan masukan di berbagai macam. Dia diskusikan bagaimana proses penegakan hukum, itu genuine. Bagaimana pemimpin besar itu dengan ide dan gagasan besar. Pak Prabowo dan dia memang belum pernah memegang jabatan yang sifat sipil seperti itu. Dalam kemiliteran jelas ya, bagaimana membangun sebuah institusi militer dan gagasan-gagasan dia pada waktu dia masih di dinas kemiliteran. Nah, tapi saya ingin... Adakah yang bisa spesifik disebut apa yang tadi sudah disebutkan pada waktu dia bagaimana membangun, menghidupkan lahan-lahan tidur kita yang tidak bermanfaat itu pada waktu dia mungkin dia bangkitkan itu menjadi pada akhirnya dia berhenti dipecat. Ya, Jokowi belum pernah dipecat. Prabowo sudah. Nah, itu kan jadi alat ukur kita. Di atas kertas, komitmen terhadap pemberantasan korupsi maupun komitmen terhadap penguatan institusi KPK itu sama. Apa bedanya? Nih, yang di poin ini jelas. Kami akan mencegah dan memberantas korupsi, kolusi, nepotisme. Inilah kenapa gerakan 98 adalah ingin betul memberantas yang namanya kolusi dan nepotisme. Ya kan, ini satu rangkaian. Boleh kasih tepuk tangan Pak Ahmad Yani. Bung Adian, Anda melihat ada pembeda atau hanya gramatikal atau memang tidak ada kolusi, karena tidak ada kolusi dan nepotisme maka itu bukan hal yang penting untuk Jokowi JK? Sebenarnya semuanya penting, tapi yang terpenting bukan apa yang tertulis, tapi bagaimana tindakannya. Misalnya begini, tanggal 16 Mei kemarin habis-habisan lah Prabowo memuji Surya Dharma Ali. Kemarin ditangkap Surya Dharma Alinya. Nah, dia bilang harus dicontoh bagaimana Surya Dharma Ali mengelola mekanisme haji kita. Apa hal yang positif dari lawan Anda? Jadi saya minta menutup dengan ton yang positif. Apa yang positif dari Pak Prabowo menurut Adian? Apa yang positif dari Jokowi menurut Ahmad Yani? Yang positif bahwa PDIP ya kan telah mencalonkan Pak Jokowi sebagai capres. Tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu ya seperti itu. Ya nanti biarkan rakyatlah memberikan penilaian akhir. Ya, kita memberikan apresiasi ya kan. Kita mengalami kesulitan juga kalau tidak ada Pak Jokowi, ya kan nggak mungkin Pak Prabowo bertanding sendiri. Ya, kan, jadi yang positif dari Jokowi apa? Ya, saya kira PDIP telah menetapkan. Itu kan PDIP-nya, dari Jokowinya? Ya itu saya mau kemukakan tadi. Ya. Tidak ada yang positif dari Jokowi? Ada pasti, manusia itu pasti ada plus minus. Ya itu apa? Saya kemukakan ya Pak Jokowi kan hobinya belusukan ya kan. Cuman saya bayangkan kalau dia jadi presiden Indonesia, apa selesai 5 tahun dia belusukan ke seluruh Ini diminta Indonesia positif malah ngeritik juga. Baik. Positif itu kan. Itu positif ya. Tepuk tangan dong untuk positif versi Ahmad Yani. Dari Adian, apa yang positif dari capresnya Pak Ahmad Yani? Apa yang positif dari Prabowo? Ya, dia pengurus kuda yang baik. Dan saya pikir apa yang lebih dari itu? Tadi dikatakan hobi belusukan. Ada dong yang bagus. Selain pengurus kuda yang baik? Hal yang lain ya, saya pikir dia memberikan harapan pada banyak kaum perempuan ya. Karena dia butuh ibu negara tentunya. Oke, baik. Di Prime Time News untuk hari ini terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami. Sesaat lagi rekan saya Putri Ayunintias akan hadir dalam Suara Anda edisi Perang Dukungan Antar Capres di Media Sosial. Sampai jumpa.